yang intestinal, ada tipe diffuse ya. Nah, kalau yang tipe intestinal itu biasanya dia karena gambarannya itu apa tuh namanya dari kelenjar-kelenjar ya. Jadi dia biasanya berbentuk seperti kelenjar pada normalnya ya. Jadi ada gland-like tubular structure gitu. Nanti kita lihat gambarannya. Lokasinya biasanya dia dari ini antrum dan juga ini pada kurvatura ini minor. Kalau yang ini yang diffuse biasanya dia ini tidak nampak lagi gambaran kelenjar-kelenjarnya. Ya, jadi semua hampir bisa dibilang hanya diffuse gitu. Sel-sel malignannya itu memenuhi seluruh permukaan dari ini pada dinding dari lambung. Dan ini sering juga nama lainnya adalah linitis plastika ataupun leather bottle gaster gitu ya. Jadi ini merupakan jenis keganasan pada gaster yang lebih jelek prognosisnya ya dan lebih ganas dan ini sering berkaitan dengan adanya mutasi gen CDH1. Nah, ini kira-kira gambarannya. Gambaran dari pertumbuhan ini pada pertumbuhan tumor ganas pada lambung biasanya bisa tumbuh ke dalam lumen ya exofitik ya seperti ini. Kemudian kalau lama-lama exofitik dia bisa juga menembus ke bawah ke dinding ininya, dinding dalamnya. Kemudian bisa juga flat ya. Jadi tidak tampak adanya massa tapi sudah ada kelainan warna misalnya. Nah, ini yang paling sering terlihat pada yang linitis plastika. Jadi awalnya itu mungkin flat gitu kan, kemudian tiba-tiba sudah ini menyebar kemana-mana. Ya, ada juga yang membentuk ulcer. Jadi kalau membentuk ulcer gitu dia excavated ya, kemudian makin lama makin dalam menginvasinya. Nah, ini yang linitis plastika seperti leather bottle ya. Jadi dia tampak ini gambaran ruginya itu sudah menghilang dan jenis kankernya itu biasanya dia ini memenuhi seluruh dinding dari ini dari gasternya ya. Ini ya sudah menginfiltrasi di apa tuh namanya sekitar jaringan-jaringan ototnya. Nah, kemudian ini gaster karsinoma itu bisa bermetastasis ke kelenjar-kelenjar getah bening yang ada di regionnya, ya bisa dari intraabdominal ataupun ke supraklavikula. Ya, jadi kalau ada ketemu supraklavikularnya lymph node-nya itu membesar, nah itu hati-hati apakah dia dari paru ataupun dari gaster, ya. Itu kalau yang supraklavikula. Kalau yang karsinoma nasofaring itu biasanya dia di lateral dari ini cervical dari ya cervical. Oke, nah jadi mungkin yang ini ya kan khusus gaster karsinoma dia paling sering bermetastasis juga ke organ lain seperti pada ovarium. Nah, kalau sudah bermetastasis ke ovarium, ya kalau di ovarium itu ada tumor sekunder, bukan tumor primer, yang asalnya dari gaster. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai Krukenberg tumor. Nah, kalau dia bermetastasis, ini gastrik tumornya bermetastasis ke daerah umbilikus, nah itu kita sebut sebagai Sister Mary Joseph node. Kemudian ada bisa bermetastasis ke peritoneum pada daerah kuldesak antara uterus dengan kolon. Nah, itu bisa juga ya sering menjadi ini tempat metastasis dari gaster ya. Oke, ini kita lanjut ke yang topik yang terakhir pada kuliah hari ini. Ya, mungkin ini kelainan-kelainan patologi pada usus, ya. Jadi usus kecil dan usus besar ataupun ini duodenum, yeyunum, ileum dan kolon. Nah, biasanya ini yang dapat diamati bermanifestasi menjadi beberapa kelainan menjadi ini manifestasi yang dapat dibaca di slide ini ya.
Jadi misalnya kalau penyebabnya adalah kolitis ataupun infeksi inflamasi, nah biasanya paling sering itu bergejala seperti diare, kemudian kalau yang nah itu dia ini eh, kelainan pada intraluminal ataupun pada cell surface. Kemudian kalau ada inflammatory bowel disease ya, ini biasanya dia disebabkan oleh Crohn disease ataupun ulcerative colitis. Dan kelainan-kelainan pada vaskular itu yang lebih sistemik seperti iskemik dan angiodysplasia dan hemorrhagic. Sampai ke ini ya, obstruction juga tumor. Ini bisa diakibatkan oleh tumor-tumor jinak dan tumor malignan. Ini kita bahas lanjut, nanti kalian baca kelainan-kelainan kongenital yang bisa ditemukan pada ini usus ya. Jadi yang paling sering juga ini ya omfalokel maupun gastroskizis. Ini kita lanjut ke Crohn disease dan ulcerative colitis ya. Jadi kalau apa tuh namanya colitis ataupun ini infeksi gastroenteritis ya, itu biasanya tidak sampai harus dibiopsi ya, tidak harus membutuhkan ini keahlian patologi untuk mendiagnosisnya. Nah, biasanya inflammatory bowel disease yang berupa Crohn disease ataupun ulcerative colitis yang butuh ini penanganan lebih lanjut dengan penunjang patologi. Nah, jadi untuk membedakan Crohn disease dengan ulcerative colitis, nah itu biasanya kita ada untuk membedakannya ini ya, beberapa kriteria seperti yang dapat dibaca. Jadi pada Crohn disease itu biasanya dia lesinya itu di dalam dinding dari usus ya. Jadi transmural. Sedangkan yang ulcerative colitis dia hanya mukosa, pada mukosanya saja, tidak sampai keseluruhan dari ketebalan dinding usus. Ya. Kemudian yang Crohn disease itu tidak hanya pada kolon, tapi bisa juga pada usus halus. Nah, sedangkan yang ulcerative colitis namanya saja sudah colitis ya. Jadi hanya terjadi pada kolon ya. Kemudian pada Crohn disease itu biasanya dia menyebabkan granuloma. Reaksi granuloma itu biasanya ini hampir sama seperti yang dapat ditemukan pada TBC. Ya, jadi namun di sini berbeda ya reaksi granuloma yang ditemukan pada TBC atau dengan yang pada Crohn disease. Kalau yang Crohn disease biasanya nekrosis pengedar gitu, tapi tetap ada nekrosis. Kemudian ada keterlibatan fibroblast, ada keterlibatan limfosit ya. Sedangkan yang pada ulcerative colitis itu tidak ada granuloma. Nah, kalau yang Crohn disease itu bisa ditemukan adanya fistel. Fistel itu adalah hubungan antara ini apa tuh ususnya dengan ini rongga lainnya, misalnya dengan permukaan luar, misalnya dengan kulit gitu ya. Jadi ada terjadi apa tuh namanya saluran yang menghubungkan kolon dengan kulit gitu, sehingga nanti kadang-kadang bisa dijumpai maaf kotorannya itu keluar dari kulitnya gitu ya. Jadi itu fistul. Kalau yang di ulcerative colitis enggak. Nah, kemudian ini yang paling penting ini ada ini skip area. Jadi tidak semua ininya langsung serta-merta terjadi ini ya apa tuh namanya inflamasi ya gitu pada keseluruhan dari dinding dari usus. Jadi ada daerah-daerah yang terskip gitu ya. Mungkin itu tadi yang paling penting juga di sini ulcerative colitis itu bisa ada abses pada ininya ususnya. Nah, ini kira-kira gambarannya. Aku lagi ngajar. Nanti. Oke. Nah, kemudian ini ada reaksi granuloma ya. Reaksi granuloma itu tadi yang sama seperti TBC ya. Jadi ini gambarannya ada granulomanya. Kemudian kalau ulcerative colitis ini seperti ini gambarannya. Ya, ini mungkin yang dari klinisnya ya. Oke, ini vascular disease ini saya lewatkan, tapi yang paling penting di sini
yang cukup sering pada ini, daerah anus itu hemoroid ya, itu cukup menjadi, apa tuh namanya, masalah. Dan mungkin ya sampai di situ tadi, kuliah kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin, untuk membaca lebih lanjut, kalian dianjurkan untuk membaca Robbins and Kumar, Robbins and Cottran, Pathologic Basis of Disease, ataupun mungkin boleh dengan basic pathology saja sudah cukup, ya. Jadi, sampai di sini kuliah kita. Mungkin, kalau ada yang mau ditanyakan ataupun, kurang jelas, saya persilahkan. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita kuliah, pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa